الذي في نائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقيت الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني بزيارة. Hadirin pencinta Al-Husain alaihi salam. Ketahuilah bahwa dunia ini tidak ada nilai di sisi Allah walaupun dari sebelah sayap lalat. Dunia ini fana, tidak ada artinya di sisi Allah. Namun kita diciptakan di dunia ini untuk memperoleh sawabullah, ganjaran-ganjaran dari Allah, agar kita beribadah di dunia ini, agar kita mengabdi kepada Allah dan kepada Rasulnya dan kepada Ahlul Baitin Nabi. Kalau kita ingin hidup bahagia di dunia ini, dan tentunya sampai di akhirat, ikutilah perintah Allah, perintah Rasulnya, dan perintah Ahlul Bait alaihi salatu wassalam. Ada orang berkata, kenapa harus kepada Ahlul Bait? Rasulullah cukup. Nah, kita jawab, kenapa kok Rasulullah? Allah cukup. Jadi agama ini tidak bisa sempurna kalau tidak dilenggangkan dengan manusia-manusia yang bisa meneruskan dan berpegang ke agama itu, dan tentunya bukan sembarangan manusia. Harus manusia pilihan. Kita jangan mau mengikuti manusia yang bukan pilihan Allah. Tidak bisa. Kita tidak mau mengikuti suatu aliran yang bukan ditunjuk oleh Allah dan Rasulnya. Kita ingin bahagia hidup ini. Kita ingin diangkat oleh Allah jadi manusia yang baik. Ya. Orang tidak bisa menjadi baik kalau tidak mempunyai figur yang baik. Tidak bisa. Kalau Anda kumpul dengan orang tidak baik, Anda tidak menjadi orang tidak baik. Kalau Anda mengikuti orang yang ragu terhadap ajarannya, maka Anda akan kocar-kacir. Pasti. Saking dunia ini tidak ada harganya di sisi Allah, saking tidak ada harganya. Nabi Allah Yahya alaihissalam ditangkap, dibelah badannya dengan kapak, dan dia adalah Nabiun Karim, Nabi Zakaria digergaji, dia sembunyi di dalam pohon dan digergaji sama pohon. Nabi min Nabi Allah. Nabi Nuh dipukul kepalanya sampai hancur. Kayu yang dipukulkan sampai menembus kepada otaknya Nabi Nuh. Nabi Yusuf, orang yang tidak salah, dipenjara, dibuang ke dalam sumur oleh saudaranya. Nabi Allah, Rasulullah. Padahal Nabi Yusuf tidak salah. Tidak salah Nabi Yusuf. Ya. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dipukul dengan pedang kepalanya di waktu sujud, dalam keadaan sujud. Kenapa kok orang-orang baik yang dihabisi? Nah, sekarang yang dicari itu orang-orang baik. Mereka memilih agar dunia ini tidak baik.
Saking apanya? Karena ada nilainya dunia ini di sisi Allah. Ada nilainya. Orang itu berubah dari baik ke sombong karena kalau dia asalnya tidak punya terus punya. Punya sepeda motor 1 mulai agak sombong. Punya 2 mulai sombong. Punya mobil gak lihat kepada orang. Ini manusia. Ya. Imam Ali dipukul di mihrab, dibunuh di mihrab. Padahal dia adalah lahir di dalam Ka'bah. Ada orang lahir di Ka'bah? Tidak ada. Hatta sekarang yang megang Ka'bah itu tidak bisa lahir di Ka'bah. Istrinya hamil suruh masuk Ka'bah, tidak bisa. Ini orang lahir di Ka'bah. Dibunuh di mihrab. Apa salahnya? Karena ingin menegakkan kebenaran. Ingin melestarikan dunia ini agar jadi baik. Agar manusia ini baik. Imam Hasan diracun sama istrinya. Imam Hasan paling baiknya manusia, paling karimnya, paling dermawannya manusia. Imam Hasan diracun sampai keluar hatinya, pecah jantungnya. Siapa Imam Hasan, tahu Anda? Putra Rasulullah, cucunya Rasulullah. Tidak pernah menolak ada orang minta. Tidak ada. Sampai ke Imam Husain alaihissalam. Dibunuh. Dicincang. Waktu Imam Husain mau dibunuh oleh Syemir di atas dadanya Imam Husain. Imam Husain tertawa melihat orang ini. Kemudian kata Syemir, kenapa Anda tertawa? Saya teringat kepada sabda kakek saya yang mengatakan, ayah saya bercerita bahwa Rasulullah pernah bersabda, Ali Husain itu akan dibunuh oleh seorang yang, dia bilang maaf, mulutnya seperti mulutnya anjing, hidungnya seperti hidungnya babi. Terus kata Syemir, kakekmu mengatakan begitu, menghina saya seperti anjing dan seperti babi. Sekarang akan saya bunuh kamu dari belakang. Ini Imam Husain alaihissalam. Imam Husain yang mulai kecil tidak pernah ditinggal oleh Rasulullah. Tidak mau Rasulullah mendengar tangisan Al-Husain. Dia bilang, kalau Imam Husain nangis, tangisannya Husain seperti mengingat hati saya, menghancurkan kalbu saya. Pernah Rasulullah SAW di atas mimbar, Imam Husain datang masih kecil. Begitu melihat Imam Husain, loncat Rasulullah di atas karena Imam Husain jatuh. Anak kecil jatuh tidak masalah. Sahabat memprotes, ya Rasulullah, anak kecil tidak masalah kalau jatuh. Demi Allah, kata Rasulullah, demi Allah, waktu Husain jatuh tadi, demi Allah, jantung saya seperti jatuh juga dari dada saya. Ini dibunuh, dibantai dengan cara yang paling sadis. Anda tahu apa kata Rasulullah? Al-Hasan wal Husain Sayyida Syabab Ahli Jannah. Diberitahu kepada sahabat semua, ini Hasan dan Husain pemimpin pemuda surga. Apa artinya? Yang memimpin pemuda-pemuda di surga adalah Al-Hasan wal Husain. Sayyida Syabab. Hadis ini ada di semua kitab.
Tidak berani orang mengatakan hadis ini palsu. Bukan kitabnya Syiah. Nah, Sayyidah Syabab Ahli Jannah. Kenapa Imam Husain keluar ke Karbala? Bawa anak-anaknya semua, perempuan dibawa. Kenapa? Liislah ummati jaddi, untuk membenahi umat kakek saya, untuk membenahi saya dan Anda ini, agar tidak kutar-katir, agar tidak seperti sekarang ini. Kita bersyukur kepada Allah, diperkenalkan kepada Ahlul Bait. Asyukur ke Allah sampean ini. Bayangkan kalau seperti dulu-dulu kita ini. Maaf, seperti tidak ada yang menggiring kepada kebaikan. Islam ini bukan hanya salat, puasa, walaupun itu wajib, pergi haji, walak-walik, tapi tetap ganyang orang, mempenjarakan orang, cari kesalahan orang lain, tidak cocok kepada si A, anti ini, anti itu. Tujuan Imam Husain, haratul islah ummat jaddi. Bukan saya keluar untuk membenahi umat kakek saya, bukan untuk mencari harta, enggak. Tidak ada. Orang tanya, kenapa kok bawa anak-anak kecil? Ada Ali Ridha Radi, ada fulan, banyak. Loh, Siti Rugaiyah itu anaknya Imam Husain umur 2 tahun dibawa. Ar-Radi umur 6 bulan. Banyak orang menyalahkan Imam Husain. Kalau kamu berangkat sendirian, jangan bawa anak-anak, jangan bawa keluarga. Apa kata Imam Husain? Kalau saya tidak berangkat, umpamanya saya masuk ke dalam jurang yang paling dalam, saya akan dikeluarkan dan saya akan dibunuh di dalam lubang. Kalau saya tidak membawa anak-anak saya, mereka akan disembelih di atas pangkuan ibunya mereka di Mekah dan di Madinah. Ketiga, kata Imam Husain, kalau saya tidak keluar dari Mekah dan Madinah, saya khawatir Mekah dan Madinah itu tidak akan dilihat lagi sama orang. Karena di sana akan ada tetesan darah saya. Kalau darah saya menitis di Mekah dan Madinah, maka tidak ada artinya Mekah dan Madinah itu. Tidak ada orang datang. Makanya di padang pasir Karbala, ya, di sana dibantai. Tapi di sana sekarang orang ke sana semua. Kalau orang pergi ke Mekah paling banyak 3 juta, dibatasi. Indonesia kautannya sekian, bulan sekian. Anda di Arba'in di Karbala itu bisa 27 juta orang, berat sekali, dan tidak ada eksiden, tidak ada kejadian, tidak ada orang mati kena diinjak orang, tidak ada. Berkat Imam Husain alaihissalam. Mudah-mudahan kita bisa sampai ke sana. Amin, amin. Nah, dibunuh, dirobek-robek badannya, dihancurkan badannya, diinjak-injak dengan kaki kuda. Kenapa? Karena ingin membenahi agama kakek saya. Karena disuruh membaiat kepada orang yang jorok, tidak mau Imam Husain. Beliau mengatakan, kalau ada orang pemimpin seperti Yazid, maka saya akan mengucapkan selamat tinggal wahai Islam. Kalau Islam ini dipimpin oleh orang seperti Yazid, saya akan ucapkan assalamualaikum wahai Islam. Habis kamu. Di sini Imam Husain bangkit. Orang mengatakan Imam Husain itu kalah. Kalah di saat itu. 70 orang menghadapi 30.000 orang. Bukan kalah, tidak. Kata seorang Skotlandia, dia mengatakan, profesor ini, sebetulnya Yazid merasa membunuh Al-Husain. Betul, dia membunuh di saat itu. Sekali saja.
Tapi nyatanya Imam Hussein membunuh Yazid ribuan kali setiap saat. Anda kalau buka sejarah, tidak ada sejarah membicarakan tentang Bani Umayyah, tidak ada sudah. Tidak ada sejarahnya. Yang ada laknat kepada mereka. Bayangkan Anda, setiap malam di Irak, di Iran, di mana-mana, di Bahrain semua, itu jutaan orang melaknat Bani Umayyah. Orang kalau ingin masuk neraka, laknat satu kali masuk neraka. Ini jutaan orang tiap saat melaknat. Ibn Ziyad semuanya. Nah, orang mengatakan jangan melaknat. Kenapa? Wala'natullah 'alal kadhibin. Orang yang bohong Allah melaknat. Ini menghancurkan agama. Mungkin Anda ragu terhadap Yazid. Abu Sufyan itu pernah waktu Rasulullah Fathu Mekah, Mekah mau dibebaskan, Rasulullah diusir. Diusir dari Mekah, dari tanah lahirnya dia, dari negerinya diusir tanpa membawa apa-apa. Setelah 10 tahun Rasulullah balik akan membebaskan Mekah dari kekafiran, dari kesyirikan. Ceritanya waktu Abu Sufyan dibawa oleh Abbas, pamannya Rasulullah, ke hadapan Rasulullah. Di tengah jalan Abu Sufyan mengatakan, "Ya Abbas, inna mulka ibni akhika azim." Kerajaan ponaanmu ini besar. Kata Abbas, bukan kerajaan, ini adalah nubuah, kenabian. Akhirnya sampai di hadapan Rasulullah, diberi maaf oleh Rasulullah. Rasulullah mengatakan kepada Abu Sufyan, coba Anda bayangkan, ya Abu Sufyan, alam ya'ni laka anta ta'rifa annani Rasulullah. Coba Anda bayangkan, kata-kata ini ada di kitab, semua kitab. Abu Sufyan yang sekarang diagung-agungkan, Abu Sufyan, Muawiyah, Yazid diagung-agungkan di Saudi Arabia, di negeri-negeri Arab, negeri-negeri lebih jahat dari Yahudi itu Rasulullah, ya Abu Sufyan, apakah sudah datang waktunya buat kamu untuk engkau mengakui bahwa saya ini adalah Rasulullah? Waktunya sudah datang. Jawab Abu Sufyan, amma hadza fi nafsi syai'. Kalau masalah ini kenabianmu, saya masih ragu dalam hati saya. Tidak masuk Islam. Tapi umat Islam yang anti kepada Ahlul Bait mengatakan Abu Sufyan itu masuk Islam. Bayangkan Anda. Waktu Utsman diangkat jadi khalifah dari Bani Umayyah, Utsman. Setelah Abu Bakar, Umar, Utsman. Ini kira-kira ada 26 tahun, 25 tahun. Setelah wafatnya Rasulullah, Utsman diangkat jadi khalifah. Setelah jadi khalifah, waktu mau dinobatkan suruh pidato, Abu Sufyan buta, dibawa ke sama-sama Bani Umayyah marga. Sampai di sana Ammar bin Yasir, kalau seperti sekarang seperti spionase, artinya seperti intel, masuk. Abu Sufyan tanya kepada yang nuntut, apa ada orang selain bangsa kami, Bani Umayyah? Dia bilang tidak ada, cuma kita semua Bani Umayyah. Mana Utsman? Panggil Utsman. Dipegang tangannya, salaman, bilang apa? Ya Utsman, permainkanlah agama ini seperti engkau bermain bola. Bayangkan saudara sekalian. Ini ada kitab-kitabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ada, saya mau bawa kitab ini. Permainkanlah agama ini seperti Anda bermain bola. Astagfirullahaladzim. Wasiat kepada Muawiyah anaknya, hancurkan agama ini. Masuk kamu kepada Islam, hancurkan dari dalam, lebih mudah. Sebab kalau Anda tetap keluar dari Islam, Anda akan dihabisi oleh orang-orang Islam. Masuk di sana, hancurkan dari dalam. Ini Abu Sufyan, bukan orang sembarangan. Dilaksanakan oleh Muawiyah. Muawiyah terus menurunkan Yazid. Waktu Yazid diangkat, Imam Hussein tidak mau.
boleh hidupnya minum, pemabuk segala macam. Gak mau Imam Husain alaihissalam. Para hadirin yang saya hormati, kejadian Karbala ini artinya sangat mengerikan, saudara sekalian. Sangat membahayakan, terutama yang bersangkut paut dengan Imam Husain alaihissalam. Imam Husain itu jalan dari Mekah menuju ke Karbala ini lebih dari 1.500 km jalan kaki. Ya. Banyak, panjang ceritanya. Ya. Tapi akibat sampai terbunuhnya Imam Husain ini, apa yang menyebabkan ini semua? Ada beberapa tulisan dari orang-orang mulia yang menulis tentang ini, yang mengatakan bahwasanya kejadian Karbala ini a'dhamu masyahidis syura, paling mengerikan dalam sejarah Islam. Pertentangan sejarah di sana. Sampai seorang filosof Mahmud Agad mengatakan dalam kitabnya, ya, Abi Syuhada, dia mengatakan bahwasanya di zaman Yazid, ya, orang tidak bisa menyelamatkan dirinya dan agamanya kecuali harus dengan tebasan pedang. Dia mengatakan gitu. Tapi semua ini terjadi, kata Habib Muhammad Al-Muhbar dalam sebuah catatannya, dia mengatakan, wallahi ma butilal Husain, demi Allah Husain itu tidak akan terbunuh. Warudda fil beda idam, dan dihancurkan tulang-tulangnya di atas padang pasir. Itu semua karena terjadinya baiat di Bani Saqifah, karena baiat yang artinya ilegal. Terjadi baiat yang bukan harus jadi presiden, dijadikan presiden, ya hancur negara itu. Itu sebabnya. Kemudian watakhalluf an jais Usama, dan mereka tidak mau mengikuti Rasulullah untuk ikut di dalam rombongan tentara Usama. Ini sejarah panjang pelebar, saya tidak mau bicara masalah ini. Ya. Imam Husain alaihissalam itu tidak mau, artinya mengorbankan anaknya, istrinya, tidak mau. Tapi daripada mati konyol untuk dijadikan saksi di sisi Allah, dibawa semua oleh Imam Husain alaihissalam, dan semuanya terbunuh. Yang laki habis semua terbunuh, kecuali Imam Ali Zainal Abidin sebagai imam. Imam tidak bisa dibunuh, tidak bisa. Kalau Imam Ali Zainal Abidin dibunuh, ya habis, tidak ada ceritanya. Ya, tidak ada ceritanya Syiah sudah. Tapi memang mendapat suatu sakit waktu itu Imam Ali Zainal Abidin, sakit, tak keluar. Memang Imam Husain mengatakan ini adalah imam, ini adalah imam. Malah saya mencatat sebuah kejadian di dalam kitab. Waktu Imam Hasan dan Imam Husain masih kecil, itu mereka Jibril turun membawa oleh-oleh dari langit, membawa delima, membawa sefarjal, dan membawa tufah, apel, 3. Masih kecil, antara umur 3 sampai 4 tahun. Jibril waktu itu berupa seorang namanya seorang Arab, dan Imam Husain. Nah, Fatimah Imam Ali bin Abi Thalib gak mau makan, menunggu Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah datang, dan itu makanan sangat harum sekali. Gak lama Rasulullah menciumi makanannya. Begitu dicium,
rasa haus dan rasa lapar ini hilang. Makanan dari surga. Diceritakan oleh Imam Ali Zainal Abidin, setelah Amirul Mukminin alaihissalam, setelah setelah Fatimah binti Rasulullah SAW wafat, apel ini hilang. Tinggal dua, tinggal Safarjal dan Ruman dan Delima. Hilang setelah wafatnya Sayyidah Fatimah. Begitu Amirul Mukminin alaihissalam wafat, Delima ini hilang. Tinggal satu, tinggal Safarjal. Itu yang diciumi terus oleh Imam Hasan dan Imam Husain. Sampai Imam Hasan wafat, Farjal tetap di tangan Imam Husain. Ini dibawa ke Karbala. Ini yang cerita Imam Ali Zainal Abidin. Kalau Imam Husain itu haus, diciumin, kata Imam Ali Zainal Abidin. Dan harumnya itu semua, tidak usah pakai minyak wangi. Terakhir, kata Imam Ali Zainal Abidin, dimakan oleh Imam Husain. Safarjal dimakan. Di sana Imam Ali Zainal Abidin merasa bahwa ayahnya akan wafat, akan mati, habis. Tapi kata Imam Ali Zainal Abidin, harumnya Safarjal ini sampai sekarang ini, sampai detik ini masih ada. Di mana? Di Karbala, di kuburan Imam Husain. Kalau Anda berziarah ke sana, carilah harumnya buahan ini di tengah malam. Dekatilah kuburan Imam Husain. Di tengah malam akan keluar semerbaknya harum. Bayangkan kalau kita sampai kebahagiaan mencium itu. Hadirin yang saya hormati, orang-orang banyak merindukan Imam Husain alaihissalam, terutama majelis-majelis seperti ini. Ini perlu, kita tidak usah memikirkan apa-apa, tidak usah merencanakan hal-hal yang tidak baik. Sebab kita ini mengikuti orang baik. Nah, Imam Husain itu keluar terbunuh untuk membenahi agama yang benar ini. Ya. Orang tanya, apa agama ini tidak benar? Anda baca di Bukhari, di Muslim. Anas bin Malik di dalam pemerintahan Bani Umayyah, dia ke Damaskus, sembahyang di masjid sana, menangis. Di Bukhari ditanya sama orang, kenapa kamu menangis? Demi Allah, sembahyang semuanya sudah dirubah. Semuanya dirubah sama mereka. Menangis tidak sama dengan cara-cara yang dilakukan oleh Rasulullah. Kalau ibadah sudah dirubah, berarti tidak berguna lagi kita salat. Sebab salat ini mencegah orang dari kejahatan. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau ada orang salat dengan betul masih berbohong, ya bukan salat yang salah. Nah, cari apa sebabnya kok kita ini tetap begitu saja. Seperti umpamanya, kalau ada orang dari haji masih tetap maaf bajingan, ya berarti hajinya tidak diterima. Salah satu tanda kalau orang itu hajinya tidak diterima, kalau dia datang Mekah masih tetap saja sama apa yang dia lakukan. Berbohong, tidak amanat, tidak senang kepada kebaikan, meneror orang yang tidak salah. Tidak cocok. Tapi jangan orang itu dikatakan kafir sebenarnya. Tidak ada orang ingin kafir, tidak ada. Orang Kristen itu tidak terima kalau Anda katakan kafir. Sama. Kalau orang Kristen mengatakan kita Islam ini kafir, kita tidak terima. Sebab lakum dinukum waliyadin. Agama kamu lakukan, kami akan melakukan agama kami.
Para hadirin yang saya muliakan, ada orang-orang yang memang mencintai Imam Husain alaihissalam. Kebanyakan yang cinta kepada Imam Husain ini di dalam sejarah sampai membuat sejarah orang-orang di luar Islam. Ya, saya mencatat, tapi saya akan mulai dari seorang pemimpin kita dulu, Pak Harto. Pak Harto ini pernah mengatakan dalam tulisannya, dia mengatakan Imam Husain alaihissalam adalah salah satu panglima pergerakan pemulihan dalam Islam. Ini Pak Harto mengatakan. Jadi Imam Husain ini orang pembaru dalam Islam. Jangan disangka orang seperti Pak Harto tidak ngerti kepada sejarah. Untuk apa, kata Pak Harto, Imam Husain itu keluar? Demi menjaga agama yang lurus ini dari bid'ah dan dari kesesatan. Imam Husain, bukan yang lain. Bukan yang lain. Jadi Imam Husain keluar ini untuk membenahi agama ini. Itu kata Pak Harto. Dia mengambil dari kata-kata Imam Husain, harajtu li islah ummati jaddi. Ana hibbul amr ma'ruf dan nahi munkar. Aku senang untuk mencegah kejahatan, mengajak orang kepada kebaikan. Ya. Itu kata Pak Harto. Ada juga kata-kata presiden kita pertama, Bung Karno, mengatakan orang kalau akalnya itu Masya Allah, dia ini mengambil inisiatif yang baik dari sejarah. Gak ngawur. Ada orang pidato di sini, dengarkan nanti mau buat pemberontakan di sana, mau buat hura-huri, mau buat segala macam, mencegah orang berbuat baik. Tidak, pakai akal gitu. Nah. Kata Bung Karno, Husain bin Ali alaihissalam adalah panji yang berkibar diusung oleh setiap orang yang menentang kesombongan. Pak Soekarno bilang mengatakan itu. Saya ulangi, Husain bin Ali adalah panji, bendera yang selalu berkibar, bukan membawa bendera, bukan. Husain ini adalah bendera yang berkibar dan yang diusung oleh setiap orang. Setiap orang mengusung Husain alaihissalam. Orang yang bagaimana yang mengusung Husain? Yang menentang kesombongan di zaman. Sebelum saya lanjutkan, Mahatma Gandhi, seorang pemimpin India yang memerdekakan India dari Inggris, mengatakan, saya belajar pri kemanusiaan, saya belajar kebebasan dari Husain bin Ali, padahal dia adalah kafir, bukan muslim. Mana umat Islam, mana umat Muhammad? Imam Husain itu siapa? Cucunya Rasulullah, anaknya Fatimah. Kita tidak kenal, rugi Allah. Kalau kita tidak kenal kepada anaknya kiai kita ini apa? Kalau kita tidak kenal kepada istrinya kiai kita, ini bahaya. Apalagi tidak kenal kepada cucunya Rasulullah dan tidak mengikuti ajaran Rasulullah dan cucunya Rasulullah. Rugi akhi. Dengan catatan mereka tidak butuh kepada kita. Ahlul Bait itu manusia langit, bukan manusia bumi. Nah, Anda tidak mampu untuk mempelajari Ahlul Bait, makanya banyak orang tidak mau, makanya ditentang. Sudah yang ada aja kita jalankan. Ya udah jalankan. Ya itu sudah. Truk itu mobil ada tahun sekian, ada tahun tambah lama, tambah diperbarui, tambah bagus. Ahlul Bait yang paling istimewa. Al-Quran mengatakan, innama yuridullah liyuthiba ankumur rijsa ahlal bait. Disebut oleh Allah. Tidak mau orang. Jangan itu Syiah. Bahaya itu. Kafir. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih.
Kata Imam Syafi'i, kalau saya dikatakan kafir karena saya mencintai Ahlul Bait, falyas hadits sagalain annani rafidi. Kalau saya dikatakan kafir atau rafidi karena saya mencintai Ahlul Bait, kata Imam Syafi'i, imamnya semua ini di Indonesia, dia bilang, katakan saya memang kafir. Kalau saya dikatakan berdosa karena saya mencintai mereka Ahlul Bait, kata Imam Syafi'i, wa bidzalika dzanbu la natubu. Dengan dosa itu saya tidak mau tobat. Kalau saya dikatakan berdosa karena cinta kepada Ahlul Bait, saya tidak mau tobat dengan cinta itu. Biar saya dikatakan apa. Iya. Seorang yang menjadi pengikut Ahlul Bait itu memerlukan suatu kesabaran yang berlipat ganda. Memerlukan, dan kata Imam Ja'far Sadiq, setiap pengikut kami pasti pintar. Pintar. Saya lihat, Masya Allah, pintar-pintar. Yang dulunya diem, apa adanya sudah, ya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Tidak mau kalau pengikut Ahlul Bait. Ayo sembahyang. Sembahyang apa? Mana dalilnya? Ada? Mau sembahyang. Udah ada sembahyang. Iya. Mau apa saja minta dalil. Itu pengikut Ahlul Bait. Iya. Bukan segala macam makanan dimakan. Makan yang paling baik, yang ada manfaatnya, yang kira-kira akan membawa vitamin yang baik di dalam badan. Nah, kata Bung Karno selanjutnya, Husain adalah panji yang diusung oleh setiap manusia yang menentang kezaliman dan kesombongan, di mana kekuasaan itu telah tenggelam dalam kelezatan dunia. Jadi di zaman itu, saya bicara tadi, dunia ini tidak ada artinya. Di zaman Yazid, dunia ini dianggap semuanya adalah uang. Semuanya. Yang tidak punya uang, yang tidak punya harta, dianggap tidak ada artinya. Nah, terus kata Bung Karno, serta meninggalkan rakyatnya dalam penindasan dan kekejaman. Di zaman itu tidak memikirkan rakyat, tidak memikirkan siapa, memikirkan diri. Tapi Imam Husain bangkit sebagai panji. Nah, satu negara kalau tidak ada benderanya bukan negara. Ya. Setiap negara itu punya bendera. Jangankan negara, setiap partai ada benderanya, punya bendera sebagai panji. Tapi bukan semua partai akan mengusung bendera-bendera ya partai lain. Tapi Imam Husain, kata Bung Karno, panji yang berkibar yang diusung oleh semua orang yang ingin kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Imam Husain alaihissalam. Ada seorang perempuan, ya orang perempuan ini orang Jerman. Kalau Anda mau tanya orang-orang yang memberi pendapat tentang Imam Husain, ribuan orang-orang pintar, bukan orang-orang bodoh. Ya. Ini namanya Annemarie Schmel, seorang perempuan profesor di Jerman. Malah saya baca tadi, dia bilang berwasiat sebelum saya baca. Kata dia, kalau saya mati, dia umur 90 tahun, tolong tuliskan di pusara saya. Tuliskan di pusara saya bahwasanya Ali bin Abi Thalib adalah pahlawan yang sangat agung. Tuliskan di pusara saya. Ya. Ali bin Abi Thalib adalah manusia yang agung. Dan tolong saya bacakan Al-Quran tatkala saya munajat. Dia mengatakan tentang Imam Husain. Dia peneliti besar di Jerman. Dia berbicara dengan suara yang sudah serak di parlemen Jerman. Berbicara tentang apa? Tentang Imam Husain. Sejarah itu mencatat ya, tidak bukan seperti kita berbicara sama anak berbuang enggak. Kadang kalau ada kata-kata yang baik itu disimpan sama anak kita. Kemudian Annemarie ini mengatakan setelah lebih dari 1000 tahun dari kejadian Karbala, perempuan ini mengatakan di depan pejabat Jerman
termasuk presiden, angkatan bersenjata dan anggota parlemen di Berlin. Dia memperingatkan para penguasa barat untuk tidak mengajari orang Islam. Jangan diajari umat Islam itu. Kenapa dia bilang? Orang Islam yang mulia itu mempunyai sosok yang agung, yaitu Husain bin Ali, yang mengajarkan kebebasan, kemerdekaan. Kalau kita ingin merdeka, saya katakan tadi kata Muhammad Gandhi, kita pelajari sejarah Al-Husain alaihissalam. Ini kata-kata panjang, saudara-saudara, panjang sekali. Dia mengatakan terakhir, Husain adalah contoh utama pengorbanan besar untuk menegakkan pemerintahan yang adil dan beradab. Ini perempuan, walaupun bukan muslimah, tapi dia mengakui keagungan Imam Husain alaihissalam. Tapi mana umat Islam? Kita tidak boleh mengadakan acara Asyura di mana-mana di Indonesia ini. Tidak boleh. Diharamkan kita. Bukan oleh pemerintah, oleh kelompok-kelompok yang tidak senang kepada pengikut Ahlul Bait. Kita bicarakan cucunya Rasulullah tidak boleh. Nah. Ya. Kemudian saudara sekalian, saya teringat ya, di gedung Kongres Amerika, di gedung Kongres, di gedung putih, itu saya ada gambarnya dan segala macam. Itu di sana ada tulisan yang diabadikan, tidak boleh dihapus. Malah ditulis dengan emas besar. Yang tulisan itu tidak ada di negeri-negeri Arab, di negeri-negeri yang dikatakan negeri Islam tidak ada. Tapi di negeri Amerika yang anti kepada Islam itu ada itu tulisan. Apa tulisan itu? La fata illa Ali, wala sayfa illa Dzulfiqar. Betul ada. Tidak ada pemuda seperti Ali bin Abi Thalib, dan tidak ada pedang seperti Dzulfiqar. Karar la farar. Orang yang tidak pernah lari dalam peperangan, tidak pernah pantang mundur, tidak pernah lari, dan dia adalah pantang mundur. La farar. Itu Ali bin Abi Thalib. Mana kita? Di mana kita? Mereka mempunyai slogan yang seperti itu karena mereka tahu siapa manusia ini. Ini adalah abahnya Husain alaihissalam. Kemudian yang saudara-saudara yang saya hormati, untuk kita mengenang Imam Husain ini tidak cukup cuma semalam, 2 malam. Kita harus mengenang selamanya. Sebab kullu ardhin Karbala, kullu yaumin Asyura. Ini ada pengertian. Setiap tanah itu kita anggap tanah Karbala. Dimanapun kita berada. Setiap hari kita anggap itu adalah Asyura. Dulu kakek-kakek kita kalau sudah datang bulan Asyura ini membuat tajin Asyura, tajin sorah. Mungkin yang lebih tua masih ingat tajin sorah. Apa itu Asyura ini? Tapi tidak dipelajari, tidak diresapkan apa kejadian apa. Kalau bulan Asyura ada kemantenan di mana-mana ada. Tapi tidak tahu ada apa di bulan Asyura, orang tidak pernah tanya. Ya ini kejadian. Ini kejadian. Bukan. Kalau dikatakan tahun baru itu tanggal 1. Asyura itu artinya 10 Muharram. Asyur itu 10 Muharram. Ya. Bulan Sorah yang orang lembut. Nah. Sampai kata orang yang menganggap Imam Husain ini agung, kebanyakan orang-orang luar Islam. Ada seorang namanya Antonio Bara. Dia seorang Kristen Ortodok dari Lebanon. Dia mengatakan sesungguhnya Imam Husain alaihissalam adalah jantung agama-agama. Bukan agama Islam saja, jantungnya seluruh agama. Wilayah kepemimpinan Imam Husain mencakup agama-agama langit. Maksudnya orang kalau ingin tahu kepada agama Allah ini, pelajari sejarah Husain alaihissalam.
Sampai kata Imam Ja'far Shadiq alaihissalam, ya, bahtera Nabi Nuh itu besar, tapi terbatas. Waktu Nabi Nuh ini mau berangkat, kapalnya ini cuma Allah mengatakan, pilih kamu dari setiap jenis. Yang tidak masuk di sana, jenis itu tidak akan ada di dunia ini. Jadi setiap jenis dibawa. Ular laki perempuan, ular dibawa, kera dibawa, anjing dibawa, babi dibawa. Masuk dalam kapal. Setiap burung, setiap jenis, Allah memerintahkan masuk di sana. Terbatas tapi tidak boleh lebih dari 2. Tapi kata Imam Ja'far Shadiq, bahteranya Imam Husain lebih luas dari semua yang ada dari bahtera. Siapapun mau masuk silakan. Yang tidak mau masuk sudah. Yang nggak masuk ke bahtera Nabi Nuh kemana saudara sekalian? Habis tenggelam. Hatta anaknya. Hatta anaknya Nabi Nuh kemana? Habis. Jadi kepemimpinan Imam Husain mencakup agama-agama langit. Ya. Allah berkehendak menjaga kemegahan agama yang baru lahir ini, yakni agama Islam. Maka dia pun mengirim Imam Husain alaihissalam ke haribaan Rasulullah SAW. Husain berangkat itu bukan senang, tidak. Orang biasanya kalau pergi perjalanan senang. Husain tahu akan dibunuh, tahu akan dijincang, tahu. Itu dia mau berangkat, dia datang ke kuburan kakeknya, sembahyang 2 rakaat, ketiduran, mimpi Rasulullah. Ya Husain, cepat kamu berangkat ke Irak. Kami nunggu kau di sana, ibumu Ali bin Abi Thalib, Hasan, semua menunggu kamu di sana. Ya berangkat Imam Husain. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Imam Husain dibayangkan seperti orang yang bawa martir. Ya. Imam Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan kepada Hudzaifah al-Yamani, ya Hudzaifah, ketahuilah, dengan terbunuhnya anak saya Husain, maka umat Muhammad ini akan menjadi pecah belah. Dampaknya seperti kita minum pil, ada dampaknya. Dampaknya. Apalagi yang tidak ikut, apalagi yang menentang. Bukan hanya dampak, keluar dari real yang baik ini. Ya. Bila saja, kata Anthony Bara, Husain alaihissalam tidak berangkat melakukan revolusi, niscaya tiada sesuatu pun yang akan tersisa dari pondasi tauhid dan agama Islam yang baru ini. Jadi umpamanya Imam Husain tidak berangkat, bukan berontak Imam Husain, tidak. Ada apa mau berontak? Tidak mau. Kalau Anda menilai kedudukan Imam Husain, kemuliaan Imam Husain dengan Yazid, ya terlalu menistakan kalau kita membandingkan. Tidak bisa dibandingkan. Ini putra Rasulullah. Wah, ini putranya musuhnya Rasulullah. Mau dibandingkan gimana? Wah, memimpin Islam orang seperti Yazid, saya katakan tadi. Kalau ada orang seperti Yazid akan memimpin Islam, Imam Husain mengatakan, saya katakan kepada Islam, selamat tinggal Islam. Ya. Tidak lama, saudara-saudara, tidak sampai 1 tahun habis itu Bani Umayyah, dihabisi oleh orang. Sekarang ada orang menyebut Bani Umayyah, tidak ada. Yang disebut adalah Husain bin Ali. Di mana-mana, anak kecil, orang tua, orang Kristen, semuanya jadi satu. Buka Anda internet, hari-hari Asyura di mana-mana. Kalau di sini di Indonesia tidak ada, jangan Anda bicarakan. Bukan